Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Purnama. Saya dari program pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Di sini saya akan menerangkan tentang normalitas dan homogenitas. Yang pertama, normalitas. Normalitas adalah suatu parametris yang bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Atau kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan. Untuk itu, perlu digunakan statistik non-parametris. Namun, perlu diingat bahwa yang menyebabkan tidak normal itu seperti ada kesalahan instrumen dan pengumpulan data yang diperoleh menjadi tidak akan normal. Tetapi, bila sekelompok data memang betul-betul sudah valid, tetapi distribusinya tetap membentuk distribusi normal, maka peneliti baru membuat keputusan untuk menggunakan teknik statistik non-parametris, yaitu data yang dihasilkan tidak harus sesuai dengan kurva distribusi normal atau data. Lalu ada homogenitas. Homogenitas adalah untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki valensi yang sama. Dapat diuji dengan dua uji, yaitu yang pertama uji Fisher dan uji Wheeler. Untuk uji Fisher hanya digunakan untuk dua kelompok data saja, tetapi untuk uji Wheeler bisa digunakan lebih dari dua kelompok data. Selanjutnya, uji normalitas data. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Maksud dari terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai tengah. Untuk uji ini dapat menggunakan tiga, yaitu dengan menggunakan rumus C kuadrat, di mana rumus ini ada 5 langkah, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan nilai uji statistik, yang ketiga menentukan taraf nyata A. Untuk mendapatkan nilai C kuadrat tabel, rumus C kuadrat tabel ada X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2, 1 dikurangi A dikali DK. Yang langkah keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Dan yang terakhir ada memberikan kesimpulan. Di sini ada rumus untuk mencari C kuadrat, yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma OI dikurangi EI pangkat 2 per EI. Nah, lalu ada uji Lilliefors. Uji Lilliefors merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Lilliefors digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. Bisa dilihat ada yang kolom pertama ada data X1, F kum nilai Z, F kali Z1 sama dengan V, Z kurang dari sama dengan Z1, S kali Z1, F kali Z1 kurangi S kali Z1, ada F, Z1 dikurangi S, Z1. Lalu, yang ketiga ada uji normalitas dengan Excel. Ada 11 langkah. Untuk langkah pertama sama seperti rumus C kuadrat, itu menentukan HO dan HA, di mana HO adalah data berdistribusi normal dan HA adalah data tidak berdistribusi. Itu langkah yang kedua, menentukan taraf signifikasi atau taraf nyata. Taraf signifikasi yang akan digunakan adalah 5%. Lalu langkah yang ketiga adalah tulis data di Excel dengan urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang keempat, menghitung rata-rata dan simpangan baku secara manual dengan menggunakan rumus rata-rata dan simpangan baku, yaitu S sama dengan akar kuadrat 1 kurangi N1, N kurangi 1 sigma I sama dengan 1, X1 dikurangi X pangkat 2. Yaitu untuk langkah yang kelima, menghitung nilai Z. Dengan menggunakan rumus X1 kurangi X per S. Langkah yang keenam, untuk menghitung F.
dengan menggunakan F kali I. Langkah yang ketujuh menghitung Sn dengan rumus S I sama dengan I per N. Lalu ada langkah yang kedelapan menghitung Fi dikurangi S kurangi I. Menghitung yang kesembilan menghitung Fi dikurangi Si. Lalu langkah yang ke-10 menentukan nilai terbesar pada Fi dikurangi Si dengan D sama dengan maksimal Fi dikurangi Sni. Langkah yang ke-11 menentukan nilai D table dengan menggunakan label reverse untuk menentukannya dengan taraf signifikasi 0,05 dengan N sama dengan 15. Kita lihat pada tabel reverse. Lalu ada uji Pitzer. Menurut Supardi, ada beberapa langkah untuk mencari uji ini. Yang pertama ada tentukan taraf signifikasi A untuk menguji hipotesis, yaitu dengan mencari H0 dan H1. Untuk H0, variansi 1 sama dengan variansi 2 atau homogen. Untuk H1-nya, variansi 1 tidak sama dengan variansi 2 atau tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, terima H0 jika F hitung kurang dari F table dan tolak H0 jika F hitung lebih dari F table. Menghitung variansi tiap kelompok data, tentukanlah nilai F hitung, yaitu F hitung sama dengan varian terbesar per F varian terkecil. Dan setelah itu, tentukan F table untuk taraf signifikasi A, DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA kurangi 1, dan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB kurangi 1. Lalu, lakukanlah pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Lalu ada uji Butler. Merumuskan hipotesis dalam uji Butler sama seperti yang lainnya, menentukan dulu terlebih dahulu H0 homogen dan H1 sama dengan minimal 2 ragam populasi tidak sama. Selanjutnya menentukan taraf nyata atau A dan X pangkat 2 table. Dalam menentukan X2 table dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jumlah sampel sama dan yang kedua jumlah sampel berbeda dengan rumus yang tertera dalam PowerPoint. Lalu menghitung statistik uji dengan menggunakan rumus yang ada pada PowerPoint, bisa dilihat oleh kawan-kawan. Lalu membuat keputusan dengan kriteria seperti berikut ini. HO ditolak jika X pangkat 2 dihitung kurang dari X2 tabel. Lalu HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih dari sama dengan X pangkat 2 tabel. Lalu di sini saya mempunyai contoh judul dan cara perhitungannya. Saya mengambil satu judul penelitian kuantitatif yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Fair Share untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Adapun cara perhitungannya adalah yang pertama menentukan masalahnya. Kita bisa melihat masalahnya ada pada judul di atas adalah nilai anak menurun pada mata pelajaran IPA, oleh karena itu dalam judul tersebut terdapat meningkatkan. Lalu yang kedua menentukan tujuan penelitian. Setelah menentukan masalah, maka akan muncul tujuan dari judul di atas adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model kooperatif. Lalu menentukan variabel penelitian. Variabel yang terdapat pada judul di atas adalah variabel independennya merupakan meningkatkan hasil belajar, dan variabel dependennya adalah menggunakan model cooperative think fair share. Lalu ada menyusun judul. Setelah semuanya selesai, maka disatukan menjadi sebuah judul yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Think Fair Share. Setelah semuanya selesai, maka disatukan menjadi sebuah judul, yaitu Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Fair Share untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan mohon maaf juga bila banyak pertanyaan karena saya menerangkannya kurang jelas.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.